Betapa besar setiamu ya Tuhan, sehingga kami hari ini boleh datang ke rumah Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami datang ke tempat ini, tapi Engkau yang pilih kami, Engkau yang tunjuk kami, Engkau yang panggil kami, Engkau yang arahkan kami. Dan oleh karena kesetiaan Tuhan kami ada di dalam rumah Tuhan sampai hari ini. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, dan biarlah saat ini hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Lawat kami dengan kuasa roh, lawat kami dengan pedang firman itu. Sehingga hati, jiwa, roh kami semuanya diubahkan. Dan mata kami celik melihat betapa besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu berfirmanlah di dalam nama Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang ada di House of Glory. Shalom. Saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang betapa besar kesetiaan Tuhan. Besar setia Tuhan. Hari ini saya nggak mau banyak cerita dari pemikiran saya. Hari ini saya akan mengizinkan seluas-luasnya firman Tuhan itu sendiri menceritakan tentang seperti apa besar setianya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya sengaja pilih gambar pelangi ini. Meskipun gambar pelangi hari-hari ini sering dikaitkan dengan gerakan yang aneh-aneh, betul atau betul? Tapi saya mau bilang, ketika pelangi pertama kali disebut di dalam Alkitab, pelangi adalah tanda bahwa Tuhan yang berjanji kepada Nuh adalah Tuhan yang akan tetap setia menggenapi semua janji-janji Tuhan. Hari ini kita mau rebut kembali lambang pelangi dari gerakan yang aneh-aneh. Back to the Bible. Pelangi adalah kesetiaan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Wow. Kalau kita ngomongin kesetiaan, semua dari kita menginginkan pasangan yang setia. Kalau kita punya teman, apalagi teman yang menjadi tempat curhat, kita pengen punya teman yang setia. Ya, slide-nya boleh mengikuti khotbah saya. Demikian juga Bapak Gembala dan seluruh pengerja di gereja ini menginginkan jemaat yang setia. Bahkan saya mau bilang, penjahat sekalipun pengen punya rekan penjahat yang setia, betul? Dan tentu kita bertanya, kenapa kita semua menginginkan orang yang setia? Dari manakah datangnya atau asalnya kesetiaan itu? Nah, kesetiaan tidak lain datang dari Tuhan yang setia. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Kenapa kita rindukan kesetiaan? Karena kesetiaan sumbernya itu dari Tuhan yang setia. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Kesetiaan Tuhan itu sampai 1000 keturunan. Saudara, memang kita kalau
pengen merasakan yang namanya kesetiaan, kita lihat dari orang-orang yang dekat dengan kita ya saudara ya. Kesetiaan Tuhan tercermin sebagian kecil dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi mari hari ini kita mau melihat sebetulnya kalau Alkitab berbicara tentang Tuhan yang setia, itu Alkitab ngomongin apa aja tentang kesetiaan Tuhan. Kita pengen tahu apa itu definisi kesetiaan Tuhan menurut Alkitab. Jadi saya bilang, saya nggak mau ngomong dari pikiran saya sendiri gitu ya. Apa kesetiaan Tuhan definisinya menurut Alkitab? Seorang teolog bernama Samuel Saldivar merangkum demikian. Kesetiaan Allah berarti Allah tidak berubah dalam sifatnya. Teguh pada firman-Nya. Telah menjanjikan keselamatan bagi umat-Nya dan akan menepati janji-janjinya untuk selama-lamanya. Tidakkah kesetiaan Tuhan luar biasa, saudara? Mari kita sambut dengan tepuk tangan kesetiaan Tuhan yang seperti ini. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang kesetiaan Tuhan itu bukan benda yang abstrak. Kesetiaan Tuhan itu ada wujudnya. Kesetiaan Tuhan itu diwujudkan di dalam kehidupan kita semua. Kesetiaan Tuhan diekspresikan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita harus bisa menangkap dan merasakan kesetiaan Tuhan itu. Sekali lagi, Tuhan yang setia bukan hanya teori. Tuhan yang setia adalah nyata dan kita bisa rasakan itu di dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu merasakan kesetiaan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Coba kita lihat Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Bagaimana bentuk atau wujud dari kesetiaan Tuhan. Ini yang pertama yang kita mau bicarakan. Kalau bicara kesetiaan Tuhan, apa bentuknya, apa yang kita rasakan, apa yang seharusnya kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan itu setia, maka di dalam hidup kita, kita akan melihat, kita akan merasakan Tuhan yang mempertahankan hubungannya dengan kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, maka Tuhan, katakan sama-sama, dia tetap setia. 2, 3. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, mari renungkan ayat ini. Bukankah sering kita berpikir kalau kita menjauh dari Tuhan, kita pikir Tuhan akan balas kita, dia akan jauhin kita balik gitu ya. Kayak manusia, kita berpikir Tuhan kayak manusia. Kalau kita jauhin seseorang, maka orang tersebut emangnya lu aja yang bisa jauhin, gua juga bisa. Dia jauhin kita balik, lebih jauh dari yang kita jauh. Nah, Tuhan ternyata tidak demikian, saudara. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Di mana saat kehidupan kita, di mana kita merasa kayak jauh dari Tuhan. Saya mau bilang, di saat itu seharusnya kita merasakan dia tetap setia, dia tidak jauh, dia dekat dengan kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang seperti ini. Wow. Saya merenung, tahun 2024 ini usia pernikahan saya 25 tahun. Ya kalau Pak Nus lebih lama ya mungkin. Pak Profesor juga mungkin lebih lama. Saya baru 25 tahun. Saya ingat kembali dulu waktu pertama saya berkenalan dengan istri saya 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Istri saya itu tertarik dengan saya karena saya tanya sama istri saya waktu itu. Apa sih salah satu faktor yang membuat kamu tertarik sama saya gitu ya? Yang pertama tidak bisa dipungkiri. Saya dilihat sebagai waktu itu 25 tahun yang lalu pemuda dengan masa depan yang cerah. Punya pekerjaan yang bagus, punya karir yang bagus.
Ya seharusnya semua perempuan cari yang seperti itu kan. Ada yang mau cari yang madesu, masa depan suram, nggak ada ya. Semua pengen punya pasangan yang masa depannya cerah. Dan saya waktu itu punya masa depan yang cerah. Saya lulus dari sekolah yang terbaik, saya kerja di perusahaan yang baik, perusahaan yang terkenal, saya punya karir yang bagus. Oke, tiba-tiba Indonesia dilanda oleh krisis ekonomi tahun 97. Dan tiba-tiba saudara, saya dari pemuda yang punya masa depan yang cerah, tiba-tiba jadi pemuda yang bangkrut. Saya kehilangan deposito saya kehilangan kekayaan saya mengalami PHK. Tiba-tiba Hendrik Timadius bukan lagi pemuda dengan masa depan yang cerah. Kira-kira bagaimana reaksi pacar saya waktu itu melihat perubahan situasi yang seperti ini? Saya mau bilang, pacar saya yang sekarang jadi istri saya memutuskan untuk tidak meninggalkan saya. Meskipun masa depan saya kelihatannya tidak lagi cerah. Saya bersyukur bisa merasakan kesetiaan Tuhan di dalam diri istri saya. Saya percaya semua di ruangan ini bisa merasakan beragam bentuk kesetiaan Tuhan. Salah satunya adalah kalau kita bisa merasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dan Tuhan juga mungkin berikan seseorang, entah orang tua, entah itu pasangan, entah itu teman yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya berdoa kita semua mengalami yang seperti ini. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Bentuk kesetiaan Allah, bagaimana wujudnya, bagaimana kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah kita dapat lihat ketika kita menerima penggenapan segala janjinya yang terbaik. Segala janjinya yang terbaik. Saudara, di dalam Keluaran pasal 34, saudara, dikisahkan bagaimana Musa itu kan mau memimpin Israel ke tanah perjanjian. Dan sebelumnya perjalanan Musa ke tanah perjanjian bersama dengan Israel selalu dituntun oleh tabut, selalu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Artinya perjalanan itu dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Tapi kemudian terjadi sebuah malapetaka di mana Israel mulai menyembah patung lembu emas. Dan sejak saat itu Tuhan ngomong sama Musa, Musa, mulai hari ini aku tidak akan lagi memimpin Israel ke tanah perjanjian, aku hanya utus malaikatku saja. Kamu gak ditinggalin, tapi hanya malaikatku saja yang temenin kamu, aku tidak akan lagi memimpin umat ini. Wah, Musa protes sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak memimpin, kami tidak akan beranjak dari tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang pimpin. Wah, Musa ngotot gitu ya. Jadi kemudian Tuhan berjanji, oke, aku akan memimpin engkau. Nah, Musa ini kayak namanya manusia ya. Tuhan berjanji pun manusia sering ragu-ragu. Betul gak begitu ya? Musa juga gitu. Jadi Musa kemudian berdoa seperti ini. Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu. Show me your glory, perlihatkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mau kasih lihat kemuliaan-Nya yang maha dahsyat. Tuhan kemudian tempatkan Musa di celah gunung, dan kemudian Tuhan dengan segala kemuliaan yang gilang gemilang, terang benderang, dia kemudian melewati Musa. Jadi Musanya disembunyikan di celah gunung karena Musa nggak mungkin bisa dengan langsung lihat kemuliaan Tuhan gitu. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Ini ingat ya. Ini peristiwanya Musa ragu-ragu dengan janji Tuhan. Oke? Dikatakan begini, Tuhan turun dalam awan lalu berdiri bersama Musa di sana dan menyerukan nama Tuhan. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih,
dan kesetiaannya. Yang ngomong, saya mau tanya saudara, yang ngomong ini Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih dan seterusnya. Siapa yang ngomong? Musa atau Tuhan? Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan punya hak untuk ngomong, inilah aku yang berlimpah dengan kasih dan kesetiaannya. Kalau saya ngomong, Hendrik yang maha sabar, maha hebat, saudara jangan percaya saudara. Tapi ini Tuhan yang ngomong, dia self-declaration dan bilang, Tuhan aku yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya. Inilah cara Tuhan untuk membuat Musa yakin bahwa dia akan menggenapi janjinya. Saudara, hari ini bukan hanya Musa yang dengar perkataan ini. Tapi semua dari kita hari ini mendengar seruan Tuhan ini, amin. Jadi saudara jangan ragu-ragu dengan janji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia Allah yang berlimpah kasih dan kesetiaannya. Yang terakhir saudara, kita masih berbicara tentang bagaimana wujud kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya teori. Kita dapat merasakan kesetiaan Allah ketika kita dapat menang dari segala pencobaan. Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, kenapa semua pencobaan kita, baik berat maupun setengah berat, maupun mungkin pencobaan yang ringan, semuanya disebut sebagai pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa? Meskipun berat disebut pencobaan yang biasa. Jawabannya adalah karena di dalam setiap pencobaan Tuhan akan menjamin bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahwa di dalam segala pencobaan itu Allah setia dan memberikan jalan keluar. Siapa yang rindu alami ini di dalam kehidupannya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah, ini bukan kekuatan kita ternyata ya yang bikin kita kuat gitu ya. Tapi kesetiaan Tuhan di dalam segala pencobaan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan setia. Dan saya berdoa segala bentuk kesetiaan Tuhan seperti yang digambarkan di Alkitab ini, saudara alami, saudara rasakan. Yang kedua yang kita perlu ketahui tentang kesetiaan Allah, bahwa kesetiaan Allah itu Tuhan teguhkan. Katakan sama-sama, kesetiaan Allah diteguhkan. Dikasih peneguhan gitu saudara. Lihat Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia. Ternyata Tuhan bukan hanya setia, tapi Dia meneguhkan, Dia memantapkan kesetiaannya lewat perjanjian. Saudara pengen tahu gimana Tuhan bikin janji dengan manusia? Kalau saudara pernah enggak bikin janji dengan mitra bisnis? Betul? Oke, saya percaya sama kamu, saya kenal sama kamu. Tetapi perlu perjanjian untuk memantapkan, untuk menguatkan hubungan itu. Kira-kira gitu saudara ya. Tuhan juga ternyata punya perjanjian dengan manusia. Kapan Tuhan punya perjanjian dengan manusia? Sejak di Taman Eden. Saudara coba lihat bagaimana Tuhan bikin janji dengan manusia. Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ketika itu Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu punyanya Tuhan loh, bukan sembarang taman. Tapi manusia dipercaya untuk mengusahakan dan memeliharanya. Berarti Adam itu
adalah orang kepercayaannya Tuhan. Saudara dan saya adalah orang kepercayaannya Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi bukan tukang kebun ya. Adam tukang kebun, kita keturunan tukang kebun. Meskipun tukang kebun profesi mulia, bukan kita, Adam bukan. Tapi orang kepercayaan Tuhan, saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perhatikan nih perjanjiannya nih. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Perjanjian Tuhan dengan manusia selalu begini. Aku berikan kepadamu banyak, berlimpah. Semua pohon boleh kamu makan. Tapi sisakan dan kembalikan satu pohon yang bukan milik kamu. Kamu jangan makan pohon itu karena itu adalah pohonku. Perhatikan saudara perjanjian Tuhan dengan manusia. Tuhan selalu berikan yang banyak. Tuhan berikan nggak tahu nih ribuan atau ratusan ribu pohon kepada Adam. Dan Tuhan hanya minta, oke, kamu sisain satu ya. Kembaliin satu nih. Buat aku, itu adalah milikku. Itulah perjanjian Tuhan, saudara. Itulah perjanjian Tuhan untuk meneguhkan kesetiaannya kepada kita. Pertanyaannya, manusia setia enggak? Satu pohon, ribuan pohon sudah diberikan. Satu pohon yang Tuhan bilang jangan dimakan. Dimakan enggak itu satu pohon? Ternyata dimakan juga. Jadi hari ini kita belajar sesuatu loh saudara. Tuhan punya perjanjian dengan kita semua. Tuhan berikan yang banyak. Itulah cara Tuhan memantapkan kesetiaannya kepada kita semua. Dan yang terakhir yang kita perlu ketahui, Tuhan mewujudkan kesetiaannya dalam hidup kita. Tuhan menguatkan kesetiaan itu dengan perjanjian. Yang terakhir, bagaimana respon manusia atas kesetiaan Allah. Bagaimana respon saudara dan saya? Apakah respon kita kayak Adam? Nah, saudara Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara pada waktu itu umat Israel atau suku Yehuda pada waktu itu mereka sudah kembali dari pembuangan ya. Mereka sempat dibuang 70 tahun di Babel. Tapi kasih setia Tuhan membuat mereka bisa kembali ke Yerusalem. Mereka bisa bangun kembali bait Allah. Tapi apakah umat Tuhan dengan kembalinya mereka ke Israel, mereka jadi umat yang setia atau tidak? Ternyata tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Mereka punya istri banyak. Mereka tahan persepuluhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak setia. Meskipun Tuhan sudah berkati mereka, meskipun mereka sudah dibawa kembali masuk ke Israel. Karena itu Tuhan bilang begini. Dan saya mau saudara semua hari ini mendengar perkataan Tuhan ini, amin. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan. Tuhan berkata begini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan setia. Yehuda tidak setia. Yehuda tidak kembalikan persepuluhan. Yehuda tidak lakukan perintah Tuhan. Yehuda melakukan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak berubah. Dan Tuhan bilang begini, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Dengar perkataan Tuhan ini. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Aku tidak berubah. Aku setia. Tapi namanya umat yang tidak setia, mereka bilang begini, kenapa kami harus kembali? Kami nggak ada salah. Kami orang Kristen yang baik-baik aja.
Bagaimana kami harus kembali? Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah, Tuhan jawab begini, bolehkah manusia menipu Allah? Oh, mereka juga nggak salah. Enggak, kami nggak pernah tipu Tuhan, kami setia. Kami nggak pernah tipu Tuhan. Nah, Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan bilang aku setia. Kita sering tidak setia. Dan salah satu bentuk meresponi kesetiaan Tuhan adalah yang Tuhan bilang milik Tuhan jangan ditahan-tahan. Yang lainnya Tuhan sudah berikan kepada kita, 90% Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang 10% jangan ditahan-tahan. Ayo responi kesetiaan Tuhan. Ayo responi kesetiaan Tuhan. Ayo alami, ayo kembali kepada Allah yang setia. Ayo rasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo responi kesetiaan Tuhan. Oh haleluya. Mari kita berdoa saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Sama-sama angkat tangan. Tunjukkan kasih. Oh ya Tuhan, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mendengar Engkau berkata, aku tidak berubah, aku setia. Kami mendengar Engkau berkata, kembalilah, kembalilah kepadaku. Dan biar setiap kita di ruangan ini, kita mendengar perkataan Tuhan ini. Saudara, mari kita lihat hati kita. Adakah kita setia kepada Dia? Adakah kita rasakan bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita responi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saudara yang mungkin sudah merasakan saudara sebagian kecil dari kesetiaan Tuhan lewat pasangan yang setia, lewat teman yang setia, lewat anak yang setia, lewat orang tua yang setia.
Saya mau kita angkat tangan dan mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, saudara. Tuhan, kami angkat tangan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, lihat hati kami. Tuhan, Kau lihat hati kami. Apakah kami meresponi kesetiaan Tuhan? Tuhan, mungkin kami sering gagal. Mungkin kami juga tidak mampu meresponi kesetiaan Tuhan, tidak mau meresponi kesetiaan Tuhan. Tapi hamba-Mu tahu satu perkara, Engkau tidak berubah, Engkau tetap setia, Engkau tetap setia. Itulah Engkau Yesus, itulah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lawat semua anak-anak-Mu supaya kami mampu meresponi kesetiaan Tuhan. Lewat hidup kami, lewat persembahan kami, lewat persepuluhan kami mampu meresponi kesetiaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia.